Halo anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 3, topik C, hubungan yang unik pada makhluk hidup. Dengan materi, mari mengenal simbiosis. Muatan IPAS untuk kelas 3 SD. Hubungan unik makhluk hidup. Setiap makhluk hidup dalam sebuah ekosistem tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, terbentuklah suatu interaksi antar makhluk hidup. Interaksi tersebut penting dilakukan oleh makhluk hidup guna menjaga kelangsungan hidupnya. Apa pengertian dari simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup berdampingan. Contoh sehari-hari, seperti teman yang saling tolong-menolong. Simbiosis ada 3 jenis. 1. Simbiosis mutualisme. 2. Simbiosis komensalisme. 3. Simbiosis parasitisme. Mari kita cari tahu ketiga jenis simbiosis tersebut. Simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis dengan hubungan yang saling menguntungkan. Misalnya, pada lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar, sedangkan bunga terbantu penyerbukannya. Selanjutnya, hubungan antara kerbau dan burung jalak. Burung jalak memakan kutu, sedangkan kerbau terbebas dari kutu. Itulah contoh dari simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme di alam. Misalnya antara lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar dari bunga sebagai sumber makanan. Sementara bunga mendapatkan bantuan dari lebah dalam membantu proses penyerbukan. Selanjutnya antara buaya dan burung plover. Burung plover mendapatkan makanan berupa lumut dan sisa daging di gigi buaya. Sedangkan mulut buaya bersih dari lumut dan kotoran sisa makanan. Selanjutnya antara kaktus dan burung dove. Kaktus menyediakan makanan untuk burung dove berupa buah dari tanaman kaktus. Sedangkan kaktus dibantu dalam penyerbukan berupa biji yang ikut tersebar. Selanjutnya, antara ikan badut dan anemon laut. Ikan badut mendapat tempat tinggal dan perlindungan dari predator. Selain itu, ikan badut juga memakan alga dan hewan kecil di sekitar anemon yang membahayakan hidup anemon. Selanjutnya, simbiosis komensalisme, yaitu di mana satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan, tetapi tidak pula dirugikan. Misalnya, antara tanaman sirih yang merambat di pohon. Tanaman sirih melilit pada pohon dan mendapatkan sinar matahari, sedangkan pohon inang tidak diuntungkan. Selanjutnya, antara ikan hiu dan ikan remora. Remora mendapat sisa makanan hiu, sedangkan hiu tidak terpengaruh dengan adanya ikan remora. Contoh simbiosis komensalisme. Berikut adalah contoh simbiosis komensalisme yang diketahui terjadi di alam. Misalnya antara anggrek dan pohon. Anggrek mendapat tempat untuk tumbuh dan mendapat cahaya matahari dengan menempel pada pohon. Sedangkan pohon besar tidak diuntungkan dengan adanya anggrek maupun tidak dirugikan. Selanjutnya antara ikan remora dan hiu. Ikan remora akan terus menempel pada ikan hiu untuk ikut berenang dan juga mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu. Selain itu, berada di dekat hiu, ikan remora akan aman dari pemangsa. Sedangkan ikan hiu tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan dengan adanya ikan remora.
Selanjutnya, simbiosis parasitisme merupakan hubungan di mana satu pihak mendapatkan untung, namun pihak lain dirugikan. Misalkan antara sapi dan cacing pita. Cacing pita di tubuh sapi akan mendapat makanan dan tempat tinggal, sedangkan sapi akan menjadi sakit. Maka cacing pita untung, sedangkan sapi dirugikan. Inilah simbiosis parasitisme. Berikutnya antara anjing dan kutu. Kutu pada anjing mendapatkan makanan dan tempat tinggal, sedangkan anjing akan menjadi gatal. Contoh simbiosis parasitisme di alam antara lain hubungan antara nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan makanan berupa darah dari tubuh manusia, sedangkan manusia akan merasa gatal dan tertular penyakit yang disebarkan oleh nyamuk. Selanjutnya, hubungan antara Rafflesia arnoldi dan tumbuhan inang. Tumbuhan Rafflesia arnoldi mendapat keuntungan dengan menyerap zat hijau daun dan sari makanan dari tumbuhan inang. Sedangkan tumbuhan inang lama-kelamaan akan mati. Berikutnya, tanaman tali putri dan tanaman inang. Tanaman tali putri mengambil makanan dari tanaman inang. Akibatnya, tumbuhan inang menjadi tidak subur, lama-kelamaan akan mati. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih perhatiannya.